Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dian Dwi Aprianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kuripan sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan yang pada hari ini sebagai narasumber in-house training kegiatan diseminasi budaya positif. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru di SD Negeri 3 Kuripan dan peserta in-house training kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah berbahagia hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara in-house training kegiatan diseminasi budaya positif hari ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara berikut ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan guru senior, selanjutnya pemaparan isi materi in-house training kegiatan diseminasi budaya positif sekaligus diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya doa, kemudian penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini yaitu pembukaan, marilah pada kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Semua hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sasmini sebagai guru senior. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dian selaku Kepala SD Negeri 3 Kuripan dan juga sebagai calon guru penggerak. Dan saya hormati pula Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam acara in-house training siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini atas rahmat dan anugerahnya sehingga kegiatan narasumber in-house training, kegiatan diseminasi budaya positif bisa dilaksanakan. Tujuan diadakannya in-house training adalah supaya guru-guru di SD 3 Kuripan ini dapat melaksanakan dan menerapkan budaya positif dalam pengajaran dengan kurikulum merdeka dengan baik dan lebih baik lagi. Terlebih lagi, materi budaya positif ini akan membawa manfaat baik untuk kemajuan kita di kelas dan di sekolah. Kita harus memahami dan menerapkan budaya positif ini oleh semua guru agar dalam proses pembelajaran dan pengajaran nantinya dapat terlaksana dengan baik. Semoga dengan adanya in-house training diseminasi budaya positif ini, adanya perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Dian Dwi Aprianto bisa berimbas juga bagi rekan guru lainnya. Serta sebagai guru, kita harus selalu berkeinginan untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan kemampuan dan mencari referensi dalam meningkatkan kualitas pengajaran kita, sehingga nantinya akan tercipta pengajaran yang lebih berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya dan maju terus untuk SD Negeri 3 Kuripan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sasmini. Selanjutnya yaitu acara inti. Acara yang selanjutnya yang kita nantikan yaitu isi materi in-house training kegiatan diseminasi budaya positif sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Dian Dwi Aprianto SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan di SD Negeri 3 Kuripan ini. Semoga dengan adanya IHT ini bisa berimbas untuk pembelajaran yang lebih baik
dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, yaitu guru di SD Negeri 3 Kuripan, sehingga sekolah kita bisa lebih baik daripada sekarang. Lanjut, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Jadi mutu sekolah kita itu bisa dilihat dari budaya positif yang kita lakukan sehari-hari, yang sudah kita terapkan sehari-hari lah Bapak Ibu Guru, seperti 5S, apalagi teman-teman, membaca Asmaul Husna, terus profil pelajar Pancasila. Banyak sekali budaya positif yang sudah kita lakukan dan harus banyak-banyak ditingkatkan lagi. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah kita. Jadi budaya positif itu akan mencapai visi sekolah kita. Pendisiplinan, pembiasaan, pembelajaran itu yang harus kita terapkan. Peran guru penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sampai saat ini apa ada yang ditanyakan? Lanjut Mas Taufik. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu seperti kita mentauladani anak didik kita. Yang sudah kita lakukan, kita menjemput anak-anak di depan gerbang, melakukan 5S, penuh kebahagiaan. Jadi anak-anak bisa melihat, oh ya, Bapak Ibu gurunya menyambut kita dengan penuh kegembiraan. Jadi anak-anak itu nyaman untuk datang ke sekolah. Jadi anak juga termotivasi juga dari dalam. Oh iya, berarti aku harus berangkat lebih pagi karena Bapak Ibu guruku juga berangkat pagi. Seperti itu teman-teman. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu guru harus bisa memotivasi peserta didik masing-masing. Kita selalu menggalakkan stop bullying. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa memotivasi diri kita sendiri, baru kita bisa memotivasi peserta didik kita. Hukuman dan penghargaan. Sekarang hukuman untuk anak didik kita itu sudah tidak diperbolehkan. Kita membuli atau menghukum, hukuman verbal, hukuman fisik itu sudah dilarang, sudah ada peraturan perundang-undangannya. Jadi jika kita menghukum anak seperti guru PJOK atau guru kelas, sana lari keliling lapangan, kadang fisik anak itu belum tentu kuat. Ada yang mempunyai asma, baru 2 kali putaran sudah semaput. Itu juga bisa terkena dampak hukuman kriminal. Kita bisa masuk penjara Bapak Ibu guru. Jadi hukuman itu semoga tidak ada di sekolah kita lagi ya. Penghargaan. Anak-anak itu, memotivasi anak itu tidak harus dengan oh ya, kalau kalian berhasil nanti saya kasih uang, tidak. Reward atau penghargaan itu bisa berupa pujian, berupa motivasi, berupa gambar bintang lah jika melaksanakan tugas itu. Seperti itu. Restitusi. Sudah tahu restitusi? Restitusi itu
pengembalian keadaan. Restitusi jika ada anak yang salah atau keliru atau berbuat salah atau melakukan pelanggaran kedisiplinan kelas, maka guru wajib melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan restitusi kepada peserta didik kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas semua di kelas masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Dan kebutuhan dasar manusia. Kita juga bisa menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Restitusi 5 posisi kontrol. Guru sebagai teman sejawat, guru sebagai kualitas kontrol. Banyak Bapak Ibu guru di sini. Ada 5 posisi kontrol. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Dan restitusi segitiga restitusi. Lanjut Mas Topik. Disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memakai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Jadi disiplin itu harus berasal dari diri sendiri ataupun ada peraturan yang mengikat dari pihak sekolah. Dari 2 pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin dari yang berasal dari diri sendiri. Jadi kita harus menumbuhkan peserta didik kita untuk melakukan disiplin diri, sehingga disiplin itu bisa tercipta dengan kemauannya peserta didik kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan pada murid-murid kita adalah motivasi yang nomor 3. Karena yang berdampak jangka panjang, motivasi yang akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi untuk nomor 1 dan 2 itu tidak bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid akan merasa takut, bersifat memaksa, dan murid itu akan menyembunyikan kesalahan. Jika melakukan kesalahan tidak mau mengaku, itu hukuman. Murid merasa rendah diri setelah dihukum, pasti rasa kecewa, rasa malu itu akan timbul pada diri
peserta didik kita. Restitusi. Murid akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya. Teman-temannya dianggap lebih rendah. Guru harus mengeluarkan biaya jika reward yang diberikan berupa barang atau benda. Ini reward ya, penghargaan ya. Tidak semua itu reward berupa benda atau barang. Jadi jika guru melakukan reward berupa benda atau barang, anak akan terpola sebagai mental apa itu? Mental meminta-minta. Jika tidak diberi, tidak akan melaksanakan. Mendorong murid untuk memiliki sifat materialisme, matre. Jika gak ada uangnya, gak akan jalan. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya melakukan kebaikan dengan mendapat hadiah atau pujian guru. Coro gampangnya itu cari muka. Carmuk di depan guru, tidak dalam diri sendiri. Lanjut. Penguatan jangka konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan kalau konsekuensi. Jadi jika anak sudah mengerti arti konsekuensi, jika terlambat konsekuensinya apa? Pasti akan dimarahi bu guru, dimarahi pak guru, atau disuruh mencuci kamar mandi. Stimulus respon. Harus ada stimulus dulu baru peserta didik bisa merespon. Murid menghormati peraturan. Jika sudah tahu konsekuensinya, anak akan tahu bahwa jika melanggar konsekuensi kelas, konsekuensi sekolah, apa toh yang akan saya dapat, seperti itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jika Bapak Ibu melakukan restitusi, jadi murid itu bisa bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Kita harus bisa menggiring anak tahu kesalahan apa toh yang anak itu perbuat, kenapa toh bisa terjadi kesalahan tersebut, dan disuruh mencari solusinya. Solusinya itu bagaimana toh bisa kesalahanmu itu bisa diperbaiki, dengan cara bagaimana. Anak bisa bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jika anak sudah melakukan kesalahan itu, anak ajak berpikir high order thinking skill, HOTS, berpikir tingkat tinggi. Bagaimana toh cara seandainya ada yang terlambat sekolah? Kenapa toh Bu Esti itu berangkat sekolah kok terlambat terus, ditanya. Karena begadang Pak. Jika begadang, kenapa kamu begadang terus? Lihat HP. Itu bagaimana kita bisa menggali kok bisa seperti itu? Apa itu bagus atau tidak? Kalau sudah tahu kesalahannya, baru bagaimana toh cara mengatasi seperti itu, tanya solusinya bagaimana pada anak itu. Kalau sudah tahu, pasti anak itu akan melakukannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Kalau sudah tahu kesalahannya dan tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana tidak melakukan kesalahan, anak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga kontrol dari Bapak Ibu guru itu sangat kecil. Anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Murid akan bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Lanjut. Keyakinan kelas. Ini sudah dilakukan pada kelas masing-masing ya. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi kita membuat keyakinan kelas bersama dan ditaati bersama-sama. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol, menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survive. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nomor 3, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Keempat, kebutuhan kebebasan, bebas menentukan pilihan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus semua terpenuhi, terutama untuk peserta didik kita, supaya tujuan pembelajaran dapat kita sampaikan dengan baik. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang kedua, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan atau power. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, freedom, kebebasan, bebas menentukan apa yang mereka inginkan sesuai arahan Bapak Ibu guru di sini. Lanjut. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Ini bukan menebus kesalahan, tapi mengarahkan untuk berbuat yang lebih baik. Memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Kalau hukuman itu kan dipaksa, kalau restitusi tidak ada paksaan. Yang ketiga, yang keempat, menuntun ke dalam ke dirinya, introspeksi. Jadi anak dibuat bagaimana toh dengan keadaan ini, apa toh yang terjadi, kesalahan apa yang kamu lakukan, apa ada yang salah. Anak disuruh introspeksi diri dan mencari kebutuhan dasar. Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Nomor 1, penghukum. Kedua, merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Itu quality kontrolnya. Tahu, guru itu ada yang salah itu tahu. Jadi guru bisa menempatkan diri sebagai penghukum. Yang kedua, merasa bersalah. Restitusinya itu guru bisa memberikan anak itu
rasa bersalah, memainkan psikologis anak. Anak dibuat merasa bersalah dan menyadari kesalahannya sendiri. Yang ketiga, teman. Quality controlnya adalah teman. Guru sebagai teman bisa mengajak anak tersebut berbicara secara baik atau tidak ada batasan-batasan seperti teman lah. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Lanjut. 1. Penghukum. Seorang guru bisa menjadi seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol yang negatif. Jadi kita hindari seperti itu. Seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilakunya menjadi agresif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Yang biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah, biasanya ceramah seperti guru agama, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan atau mengambil keputusan sendiri. Lanjut, yang nomor 4, pemantau. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang bisa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Manajer. Posisi kontrol guru, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa menjadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini, atau pernyataan yang terkait dengan solusi ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dari kelima posisi kontrol ini, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol, manajer murid oleh gurunya diajak evaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru berkolaborasi dengan murid mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kita menumbuhkan rasa bersalah pada murid supaya perbaikan itu juga tumbuh dari dirinya sendiri.
Lanjut. Restitusi, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan. Lanjut. Pada bagian segitiga restitusi merupakan langkah pertama. Restitusi yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana kita bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Ketika mampu keyakinan mereka misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama. Jika anak tersebut melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru cuma bilang saya juga pernah melakukan kesalahan seperti tersebut, kesalahan yang sama. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional, akan menggunakan emosinya dalam tindakan. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dengan mencari solusi untuk permasalahannya. Yang kedua, langkah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mereka lakukan. Menuntut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat salah sehingga mereka merasa dipahami. Jika anak itu berbuat salah, tanyakan tujuannya. Kenapa toh kalian berbuat seperti itu? Kita pahami dulu, jangan langsung kita menghukum. Setelah tahu tujuan mereka, maka mereka itu akan emosinya itu akan meredam dulu, baru kita bisa mengarahkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Langkah selanjutnya dari langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi-solusi permasalahannya. Setelah langkah 1-2 itu kita lakukan, langkah ketiga itu bagaimana toh yang mereka inginkan atau tujuan mereka atau cita-cita mereka, lalu kita arahkan kepada solusi-solusi permasalahan. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu sedang rapat. Apakah itu benar-benar? Lalu kamu pergi kemana? Saya pergi ke warung dan sekolah. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Coba kamu pikirkan, pergi ke warung sebelah, manfaatnya apa bagaimana? Ada ya. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin, apakah itu benar atau salah? Salah Pak, saya sudah pakai laporan dengan Bapak Ibu dan juga bisa ditangkap oleh Bapak Ibu.
itu berarti melanggar kesepakatan pelajaran ya. Kenapa kamu bolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang membagi uang juga untuk kamu mengulangi berapa. Sekarang kamu sudah tahu kesalahanmu. Apakah masih akan membolos lagi kan? Tidak Pak, saya minta maaf dan saya tidak akan berbolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini maksudnya ya? Saya akan tetap di kelas Pak dan mengerjakan tugas dari Bapak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kelas kesalahan yang sudah kamu lakukan ya lah. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima Pak. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu Bapak panggil ke sini untuk apa? Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Oh gitu ya. Kamu sudah mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Alfi, kenapa kamu sampai mencontek? Apakah perbuatan itu benar atau salah, Alfi? Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian atau tes yang akan kamu lakukan ke depan? Saya akan belajar lebih cepat dan bertanya kepada guru agar saya lebih paham tentang materi pelajaran. Gus, Bapak atau Ibu guru pasti akan senang hati jika membantu kalian saat kesulitan, Alfi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Balik ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, itu pemaparan dari saya. Semoga materi ini bisa diimbaskan kepada peserta didik yang Bapak Ibu ajar, sehingga sekolah kita juga akan berbudaya positif dan bisa kita kembangkan untuk tujuan pembelajaran serta mutu sekolah yang lebih baik. Terima kasih, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Tanya jawab. Dilanjutkan diskusi evaluasi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Dian Wiaryanto Penyelenggara Sumber, kami persilakan. Didi. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Dian, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Apakah sistem reward itu efektif? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan memuji anak? Apakah dengan memuji anak bisa berhasil? Terima kasih.
Saya jawab dengan duduk ya Bu Sas ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektif. Kalau reward seperti itu tidak efektif, dan bagaimana dengan menguji anak? Apakah seperti itu pertanyaannya? Bintang atau stiker sebagai hadiah juga alat kontrol, sama dengan hukuman. Walaupun menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tapi anak tidak bisa terlatih untuk motivasi internalnya. Tidak akan tumbuh motivasi dalam dirinya. Perilakunya dilakukan karena hadiah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika tidak dapat hadiah, maka anak tidak akan melakukannya. Bukan tanggung jawab yang mereka dapatkan. Memuji anak atau memberi hadiah boleh, asalkan spontan. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi dan mengontrol. Memberi dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku. Tidak menjadikan alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Jadi anak itu tidak bisa dijanjikan dulu, tidak boleh dijanjikan dulu supaya tidak tergantung. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat berhasil atau menang. Motivasi itu tidak bisa dilakukan dengan siswa. Dengarkan siswa dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi, mendapatkan ide dan pertanyaan mereka. Sisipkan waktu, jadwal untuk diskusi kelas, dan beri umpan balik yang konstruktif. Lalu mendorong partisipasi aktif. Aktifkan siswa dalam pembelajaran dengan mendorong partisipasi aktif. Buat suasana kelas yang mendukung diskusi terbuka, pertanyaan dan pemecahan masalah bersama. Dorong siswa untuk berbagi pendapat mereka dan bertukar ide dengan teman sekelasnya. Memperhatikan kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Upaya untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa dan berikan dukungan yang sesuai pengajaran dan materi agar sesuai dengan gaya belajar mereka untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Seperti itu. Lalu melibatkan orang tua dan wali murid. Libatkan orang tua juga dalam proses pembelajaran. Berkomunikasi secara teratur dengan mereka untuk berbagi perkembangan siswa dan mendapat wawasan tentang siswa di luar sekolah atau keadaan siswa di rumah. Kolaborasi antara guru dengan orang tua murid dapat membantu menciptakan dukungan yang kuat bagi perkembangan siswa. Ingatkanlah, mewujudkan keyakinan kelas yang efektif membutuhkan waktu dan upaya berkelanjutan dengan konsistensi dan dedikasi. Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi bagi siswa tersebut. Seperti itulah Bu Tika, jawaban dari saya. Bisa dimengerti? Nah, lanjut, tinggal 2 pertanyaan lagi. Setelah itu selesai, nggih. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak Tri, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mau bertanya, saya masih bingung dalam tahap menstabilkan identitas. Mohon untuk lebih dipertegas dalam langkah menstabilkan identitas. Jadi Pak, mohon dijelaskan kembali Pak. Terima kasih. Ya. Bagian dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan pertanyaan lain dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Di bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan pertanyaan lain dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan, sebab ketika anak berbuat kesalahan maka kita akan cenderung membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah kembali dan melakukan refleksi diri atas kesalahannya sendiri. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Apakah sudah jelas atau belum Pak Tri? Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Pak Dian, saya ingin bertanya nih. Misal saya ada kasus seperti ini di kelas. Pagi ini anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randy yang belum terlihat. Begitu pelajaran akan dimulai, Adi yang datang dengan kondisi yang berantakan. Sinta temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Lalu anak Adi itu malah marah-marah dan menantang temannya itu, hingga terlibat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya dipanggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Adi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Nanti tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga harinya kalut. Untuk langkah segitiga restitusi untuk kasus di kelas saya seperti apa nih Pak? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan bagus sekali Bu Ayu karena terkait dengan kelas ya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang satu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Yang pertama, menuntut Andi, perbuatan yang Randy lakukan tadi benar atau salah. Kita bisa tanyakan seperti itu. Selanjutnya kita lakukan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu
tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kita bisa menstabilkan identitas seperti itu. Lalu tindakan validasi yang kita lakukan, validasi tindakan yang salah, Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, Bu Ayu bisa tanyakan kepada Andi. Sekarang ceritakan kepada Bu Ayu apa alasanmu. Nah, itu tindakan validasinya ya Bu Ayu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinannya, yaitu dengan cara kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati, kita bisa tanya Andi seperti itu. Terus, apakah Andi meyakini keyakinan kelas kita? Lalu jika Andi meyakini keyakinan kelasnya, apakah Andi bersedia memperbaikinya jika Andi sudah melakukan kesalahan tersebut? Jika Andi memperbaikinya, berarti apa yang menunjukkan seperti itu Randy yang sebenarnya? Apa rencana Andi untuk memperbaiki hal tersebut? Terus yang terakhir, bagaimana perasaan Andi setelah melakukan restitusi? Setelah Bu Ayu melakukan restitusi, tanyakan bagaimana perasaannya. Seperti itu Bu Ayu, apakah sudah jelas? Sudah. Untuk sesi tanya jawab saya akhiri nggih, semuanya sudah jelas. Saya kembalikan kepada host kita, Bu Esti. Terima kasih luar biasa apa yang sudah disampaikan Bapak Dian. Kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, sampun puas nggih dengan jawaban Bapak Dian. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Dian bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, acara pada hari ini sudah kita lampaui. Selanjutnya yaitu doa. Bapak Ibu semua, mari kita berdoa. Semoga dengan doa kita bersama memudahkan kita semua untuk memahami apa yang sudah beliau Bapak Dian sampaikan, dan selanjutnya bisa bermanfaat untuk kita selanjutnya. Ngaten nggih. Monggo Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Saya yang memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk yang terakhir penutupan sebelum kita tutup pada kegiatan hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf setulus-tulusnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kurang lebihnya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.